Sayang, akhirnya sayang. Aduh, kakak setelah susah payah kakak tadi nanya-nanya kemana-mana, akhirnya kakak nemu satu orang tuh, baik banget tuh. Iya, bisa bahasa Indonesia lagi. Mengairkan, iya. Sayang, ibu mana sayang? Toilet tadi. Mau pipis. Ke toilet. Wah, nyari lagi ibu. Enggak, nyari-nyari lu jangan sok-sok tahu sendiri lu. Ini udah beres semua ya? Kursi roda udah aman. Mana? Aman sama Mang Erkan mah. Nanti datang Iya, sendiri. iya lancar. Iya mas. Ini lokal guide kita. Ini lokal guide kita kan, yang kita sama-sama. Dia bilang, Mas Riki bilang nyari wheelchairnya. Iya. Nah, wheelchair udah aku keep di sini, udah aku bawain. Iya. Mari Pak, mari. Nyari-nyariin Gimana kemana-mana. caranya nih? Ternyata ngobrol sama tour guide sendiri. Nah, itu dia. Ya, sorry ya Mang Erkan ya. Tidak apa-apa. Saya manggil Mamang aja ya, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Soalnya Gimana ini lagi asli caranya? Sunda nih, Sunda pisan mukanya. Kok sudah pisan? Nah, Nah, aman saya. Iya. nah. Oke. Nah, Hah? Oh. jalan sekarang. Oke. Aman. Silakan. Silakan. Aman, udah bisa. Loh, kebalik. Udah bisa kan? Ya, Ya, Ciko. ayo Bu. Silakan, silakan, silakan. Iya. Silakan. Oke. Nah. Ayo, ayo. Oh. Ayo. 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 Terus kosong. Ya. Ah, Kan tadi yang minta kursi roda dia bukan kakak. ya itu nyobain saya. Udah kamu. Ya. Memangnya papa udah sama ibu capek, masa dede aja ngapa punya. Minta cari dua lagi lah. Dua lagi. Iya, ibu sama papa. Ini satu aja repot nyarinya, apalagi dua. Udah nanti. Masa minta lagi beli dua? Iya kan capek juga. Mang Erkan, Iya, Pak. bisa cari dua lagi nggak Mang? Dua lagi. Iya, pusing banget saya nih Mang. Saya- Bapak saya gitu Mang. Mau juga. Kagak di Malang, di mana-mana. Gua capek juga. Ya tak, ya tahu capek. Udah keliling-keliling. Selalu bikin rusuh, Mang. Maaf. Saya cek tapi saya pikir tidak ada. Agak susah ya. Terus sekarang nggak bisa 2 jam lagi. Iya. Udah jalan aja udah, gendong. Lintar, gendong ya. Bentar ya. Oke, Gendong, Pak. Kasih tahu gendong. nanti ya. Sementara. Oke. Makasih. Iya, Mas. Udah sana. Duluan. Ada aja orang tua ya. Orang tua begitu nggak ya? Pak, Papa tuh ngapain? Coba ikut-ikutan Nedi pakai kursi roda segala. Ngapain? Biar keren. Kenapa sih gak pernah mau kalah gitu sama orang? Hah? Keren apanya? Namanya kita kan holiday harus keren gitu. Bukan soal keren, ini soal fungsi. Dede itu fungsi karena lagi hamil, ya. Jadi kegunaannya supaya dia nggak capek. Papa kan masih kuat, jalan lari itu masih kuat, syuting ini masih kuat. Masa pakai kursi roda?
tadi kan gue sempat bahas salah satu tempat destinasinya adalah Hagia Sophia. Nah, gue akan sedikit menceritakan tentang Hagia Sophia. Hagia Sophia ini adalah tadinya adalah sebuah gereja sekitar abad ke-14 lah ya. Lalu sekitar di tahun tersebut atau di abad tersebut direbutlah masjid tadi beserta kota-kotanya, yaitu kota Konstantinopel direbut oleh Sultan Mehmed II atau disebut Muhammad Al-Fatih, yang artinya adalah pembuka atau pemimpin lah gitu ya, Muhammad Al-Fatih. Lah setelahnya gereja ini kan tadi kan tempat peribadahan kaum sebelumnya, yaitu bangsa Romawi. Lalu setelahnya dibikinlah masjid oleh Muhammad Al-Fatih tadi. Nah, setelah beratus tahun tempat itu dijadikan masjid, lalu diubahlah fungsinya menjadi museum. Nah, sampai sekarang kita bisa datang ke sana sebagai museum. Dan baru-baru ini yang gue tahu tempat itu tetap dijadikan masjid, jadi multifungsi guys. Gue senang akhirnya bisa secara langsung melihat tempat yang luar biasa, yaitu Hagia Sophia. Masjid Biru. Salah satu tempat yang memang sebenarnya Dede pengen kunjungin juga, cuman pas kemarin tuh sayang banget kata tour guide-nya nggak boleh, kita nggak bisa ke sana karena lagi direnovasi. Padahal Dede pengen banget, sedih sih nggak bisa ke sana. Masjid Biru atau orang suka bilang tuh Masjid Sultan Ahmed. Sayang banget tapi ya udahlah, mudah-mudahan ntar kapan-kapan insya Allah ya kalau Dede ke Turki lagi, Dede harus ke Masjid Biru atau ke Masjid Sultan Ahmed. Nah, saya bagi coklat. Ya, ininya water. Ya Turki, karena Turki kental akan nilai sejarahnya. Tapi di samping itu juga banyak hal-hal unik yang ada di sana ya. Salah satunya adalah es krim, tukang es krim. Selama ini kan gue cuma lihat di video ya, video-video di mana tukang es krim ngerjain pelanggannya, digocek-gocek lah gitu istilahnya ya, dipermainkan, dimain-mainin gitu. Dan sekarang malah gue jadi korbannya gitu. Sayang, yang barusan kamu lewatin itu namanya Obelis. Obelis ini persembahan dari Kekaisaran Mesir dulu ke negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik sama dia, gitu ya, untuk hadiah persembahan lah, bahwa mereka tuh CS lah ibaratnya gitu, deket. Nah, salah satunya yang CS sama Kekaisaran Mesir dulu ini Kekaisaran Ottoman, Yunani atau negara-negara Prancis gitu. Itu. Pak Mohon tahu ceritanya. Ya apa ceritanya? Ya, Apa? tahu lah pokoknya. Ya apa, taunya apa? Coba ceritakan coba. Ayo. Coba pengen denger nih. Coba Bapak ceritain deh, Hah? pengen pengen coba? tahu. Tahu lah, di Jakarta pun ada gini. Benar kan Pak? Monas, kan? Itu Monas ya? Ini bukan Monas. Hah? Apaan? Ini namanya Obelis. Beda, Monas beda. Monas itu ya sama-sama Tugu sih, cuma beda. Itu yang emasnya itu dikasih sama hadiah dari ini salah satu Sultan Aceh dulu Ya, yang di emasnya. Istanbul kan? Yang ini di Istanbul, yang Monas Jakarta gitu kan? Iya, cuma ceritanya apa? Ceritanya, historinya tuh apa? Tapi Historinya. nggak salah sayang, ini di Istanbul, Monas di Jakarta. Itu, Ya. gua bilang itu. Oh. Gua tahu lah Ya, ceritanya. ini dulu namanya Serikat Bizantium. Gua Namanya. tahu ceritanya. Duh, pernah deh. Bentar lah. Kenapa Pak? Ngeselin banget. Mulai
udah cerita sosok tahu. Bapak mulas. Pas lagi cerita setengah-setengah lagi. Udah sayang, ayo jalan aja. Ayo. Gak kerasa. Jalan-jalan di hari pertama udah mau kelar. Sayang banget banyak masjid-masjid yang gak bisa dikunjungin karena pas tepatnya kita sampai di Istanbul itu hari Jumat. Jadi selain memang masjid-masjidnya ditutup karena renovasi, tapi waktunya kita untuk berkunjung ke sana tuh sedikit karena kan hari Jumat, jadi kepotong sholat Jumat. Pas kita mau masuk di jam 10 semuanya udah pada tutup karena udah persiapan sholat Jumat. Jadi ya sudah, hari ini kita mau makan terus persiapan yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Cuman kira-kira besok kemana ya? Ya ke hotel lah. Gue udah gerah banget nih, udah capek banget seharian jalan-jalan. Gue butuh istirahat, butuh makan malam. Pagi gue penasaran tuh dengan makanan Turki tuh. Kan gue belum pernah nyobain. Tapi yang gue dengar sih, katanya orang Turki tuh senang dengan makanan yang asin-asin sama yang manis-manis. Jadi mereka nggak seperti orang kita gitu yang doyan pedes, yang nggak terlalu doyan yang terlalu manis. Karena agak enak gitu kalau terlalu manisnya, tapi mereka senang gitu. Lega ya. Lega lihatnya, tapi kok pada gurun tinggi-tinggi semua nih. Ya, sesat nih. Mereka tuh kemana tadi ya? Lihat ke sana deh. Oh, kali ke situ deh. Oke. Ini udah selesai? Udah dong. Kenyang nggak? Alhamdulillah. Segar banget ya. Makan udah beres semuanya, tinggal tidur nih sayang. Anak-anak tim udah aman ya semuanya? Udah. Pada makan semua udah beres. Kayak ada yang ganjel di kaki. Apa yang ganjal? Perut kan? Bukan. Kita kehilangan sesuatu nggak sih? Enggak, orang semua udah komplit. Nggak sih. Kita ngelupain sesuatu nih. Apa? Oh, Beris. Yang dia ngejelasin tadi. Ngejelasin terus. Mau pipis? Kebelet. Nggak tahu. Ya. Kakak sih. Orang dia mau jelasin kok. Itu susah kan gimana ini di Turki loh, bukan di kota tua. Tapi namanya kota tua juga. Ada yang kita lewati namanya kota tua. Maksudnya bukan di Jakarta, ini gimana? Emang dikira ini di Bintaro? Coba. Ya belum. Coba. Cepat. Aduh. Pap. Ini lihat. Aduh, sayang kaget sayang. Papa kebingungan tadi. Mau ditinggal bingungan. Papa punya pintu Doraemon ya? Bukan. Kami tuh nyariin dari tadi.
Papa di mana? Kok sekarang tiba-tiba udah sampai ke sini? Udah disimpang-simpang tadi tuh. Lihat-lihat nggak ada lagi. Oh ditinggalin. Sama gitu. siapa? Kok bisa ke sini? Oh, nggak pernah kemari, tinggalin ini bingung lah. Lah siapa yang ninggalin? Orang papa yang ninggalin. Untung, Kebelet katanya tadi. untung ketemu sama apa? Ini. Maksudnya yang bantu papa. Kita bertemu di jalan, papa bingung, kedinginan, Bingung. lapar. Bingung, ku memikirnya. Untung ketemu sama Mas ini. Siapa namanya? Mamang. Siapa namanya? Mamang. Nggak tahu dia nolong dia tolong Iya. bawa ke hotel. Iya, ini Mamang ini juga tadi yang udah bantuin beliin ini kursi roda. Wheelchair. Ya udah untung ada Mang Erkan, makasih ya Mamang ya. Tidak Jadi apa-apa. penolong mulu ya? Iya makasih, tadi udah bantuin saya. Iya. Aduh, sayang saya nggak bawa uang Turki nih. Kalau nggak, aduh, nggak bawa uang Turki kakak sayang. Cilek mana cilek? Udah bapak ada pusing mau ngantuk nih udah dari tadi keliling-keliling bingungan. Terus itu bawa apa? Papa udah makan? Udah bawa ke kamar? Mana bisa dibawa ke kamar? Nggak boleh, terus dimakan di sini udah habisin. Ya udahlah. Udah saya kenapa nyusahin? Pokoknya mau Iya. nanti yang udah hilang selera makan. Ke hotel ya. Hah? Mana yang jelas ini mau kabur apa mau makan Kenapa apa mau enggak? makan? Ya iya mau makan sebetulnya. Iya udah makan bawa aja nggak usah gengsi gitu dong. Tapi nggak dikasih makan di atas ya. Iya udah, Kamar. siapa yang nggak ngasih makan? Makan mau makan Udah aja. nanti bilang, nanti dibilang. Udah, iya udah makan di kamar. Udah, sok silakan. Ya udahlah. Bawa. Bingung ya. Iya, suka bingung papa saya. Bingung. Kan ke bawah. Menyesuaikan itu bahasa Turki sebenarnya. Mang, makasih banyak ya sekali lagi Tidak ya. apa-apa. Makasih Udah ya. bantuin saya ini Yang- makan nih, jeruk nih. Oke. Buat Mamang nih. Ya. Makasih. Iya, makasih nih jeruk nih biar manis nih. Ya, Ya. terima kasih. Iya, Saya kalau lihat harus papa saya asin. ya, Hah? saya harus menghormati papa. Iya. Ya bingung, udah tua, tidak Iya. tahu jalan. Mungkin itu kurang jelas bahasa saya. Karena itu Enggak. lupa. Bahasa Mamang udah jelas, papa saya nggak paham. Ya, makasih ya. Iya. Yang papa saya kadang tak tahu arah pulang, Iya. tak jelas jalannya ya. Ya. Sip, makasih Mamang ya. Terima kasih. Perlu lagi nih, Selamat pakai sambal ya. Nek? Oh, makasih. Iya. Nah, jeruk pakai sambal. Iya. Ya. Sampai ketemu next trip lagi. Iya, makasih Mamang ya. Terima Ini. kasih. Ya nih, bawa. Oh, udah. Iya, buat. Kenyang. Terima kasih. Nggak apa-apa, iya, makasih Mamang ya. Rendang mau Perlu dibawa, nih, Mang? gelas. Udah cukup. Ah, gelas. Makasih. Apa? Sayur. Oke. Baik banget orang Turki nih. Aduh. Tapi nggak mungkin dong kakak jadi orang Turki. Kok gitu mukanya? Kayak gitu mukanya? Biasanya dong? Ya sok, gue jadi orang Turki. Iya. Sayang. Sayang. Ada kamu Turki juga? Turunan kidul beda dong gitu. Ketemu di bandara, polisinya ganteng banget. Jadi juga mau jadi orang Turki. Bodoh amat. Jadi yuk, kita istirahat yuk. Ayo. Yuk. Ayo sayang cepet. Yuk. Yuk. Jadi buat para ibu-ibu di rumah, para mama-mama yang lagi hamil, ternyata perjuangan ibu hamil itu seperti ini. Aduh, nikmat sekali. Semua persiapan kita siapkan. Riweuh, pabaliut, ini itu. Ada yang ketinggalan. Sampai ternyata bukan barang-barang. Sampai ada satu yang penting, itu justru malah ketinggalan. Nah, itu tuh. Saking hektiknya. Nah, pantesan diri ya dulu kalau pergi-pergi jangan pergi ke luar negeri, pergi ke Bandung doang nih kadang diri pergi sama keluarga, diri suka riuh sama mama, ayo burukan mama, ayo burukan. Ternyata udah berasa sama diri sendiri nih, udah jadi ibu-ibu, udah punya suami, apalagi suaminya kayak gini nih, aduh riuh dah lah pokoknya mah. Tapi ya udahlah, gak apa-apa, dinikmatin, disyukurin ya. Yang penting buat diri sih bisa jalan-jalan ke Turki lah ya. Bisa baby moon ke sana. Ya,
seneng lah, alhamdulillah. Pokoknya terima kasih ya buat ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah yang udah doain aku ya supaya aku bisa terbang ke Turki, terus akhirnya bisa ke Turki juga. Pokoknya seneng banget. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Sok silakan ngomong aja. Ini dikasih kesempatan buat ngomong. Gak apa-apa. Kasian soalnya kayak ada unek-unek yang mau disampaikan gitu. Dia tahu apa yang dirasain kakak. Sok. Buat ibu-ibu di Banyak rumah, kerut-kerutan. buat ibu-ibu di rumah, tolong ketika mengerjakan sesuatu itu harus detail dan teliti. Memang, Dan jangan sampai ketinggalan. memang, Ya, apapun itu. memang. Tapi menurut saya, lebih baik ibu ketinggalan suami ibu daripada ibu ketinggalan tayangan Cal, Bu. Jangan sampai ibu ketinggalan tayangan Cal, ya. Oke? Karena tayangan ini akan selalu menghibur, akan selalu memberikan pesan-pesan yang baik buat pemirsa di rumah. Insya Allah. Oke? Insya Allah. Itu aja pesan dari saya. Coba aja kalau si kakak ketinggalan beneran ya. Jadi bisa ke Turki. Cowok-cowok ganteng. Cuci mata. Ya, nggak apa-apa. Udah mau sampai? Mau sampai kemana kok? Ini katanya mau itu naik balon-balon. Terus Dede mau nyamperin dia dulu, ntar Dede tanya. Udah antar dulu dong sayang. Dede orang Dede nggak mau kesini. Saya terus lagi. Sayang. Tuh banget. Nggak bisa tiduran. Tuh, balon udara Kapadokia. Aduh, Masih ada harganya. jangan lihat labelnya apa, price tag-nya. Ya udah ya. Beneran nanti naik balon Oke, udara. kamu siap-siap istirahat dulu besok biar fit, biar besok stamina-nya full untuk aktivitas besok ya. Seneng kan? Udah naik balon udara, terus udah foto-foto juga background balon udara Kapadokia. Senang dong. Seneng ya? Makasih ya kak. Sama-sama sayang. Kita duduk di sana. Ya. Mudah-mudahan kita bisa keliling dunia, kita cari tempat lain. Mau selalu tak akan pernah beri di hatiku.